kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua MC Jojo, masih di program kita Miskom, mencari isi dan sejarah komunitas, paguyuban, perkumpulan, dan individu maupun organisasi untuk mencari sejarah yang bermotivasi, yang memberikan edukasi positif untuk kita semua. Kita akan gali di sini. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita kedatangan The Legend ya. The Legend apa nih ya? Dia sih ngakunya orang biasa. Tapi ya mungkin sobat-sobat Miskom mengerti kalau orang udah mengaku itu orang biasa itu udah tanda tanya. Jadi kalau ada orang bilang saya orang biasa, berarti udah tanda tanya tuh. Ini bukan orang sembarangan, karena ilmu padi yang dia pakai nih. Biasa aja. Semakin berisi semakin merunduk ya. Siapa dia? Kita langsung sambut. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Ini salah satu, ini Om Agus ya. Kalau boleh tahu nih nama asli, nama panjang itu atau Om Agusto atau ada kepanjangannya? Nama dari panggilan Agus, cuman pembekalan dari orang tua ada Agus Sugianto. Nama aslinya Om Agus Sugianto. Facebooknya sama ya? Sama. Instagramnya? Nggak ada. TikTok? Nggak ada. Oh, berarti hanya bisa di Facebook ya. Om Agus. Namanya tadi ya Agus Sugianto. Oke, siap. Nah, buat teman-teman mungkin masih bertanya-tanya siapakah beliau. Ini yang saya bilang tadi, orang yang apa ya, kalau menurut saya sih legend, tapi kalau menurut dia itu orang biasa. Karena satu orang ini jarinya ini bisa menggerakkan 10.000 ke atas lah. Bisa menggerakkan hampir 16.000 kepala. Bisa mengumpulkan ya. Kita langsung aja, ini adalah presidennya family Rantau Lampung yang family Rantau Lampung yang terkenal sangat luar biasa di Jabodetabek. Bahkan Om Agus ini menjabat di se-Indonesia ya, se-Indonesia untuk family Rantau Lampung. Teman-teman yang merantau pasti mungkin nggak kenal sosok beliau. Jadi masih mau bilang dia orang biasa. Oke Om, gimana nih terus sejarahnya kita pengen tahu nih sejarahnya kenapa sih bisa terbentuk gitu family Rantau Lampung. Biasanya kan kalau orang ngerantau ya udah gua ngerantau aja ya kan, gua kerja aja, yang penting gua transfer atau gua kirim uang ke kampung ya kan. Kok di dunia rantau ini bisa gitu terbentuknya family Rantau Lampung ini gitu.
Baik, untuk klausul sejarahnya sebenarnya sangat sepele ya, antara apa itu namanya beredarnya dan para lahirnya para komunitas itu kebetulan ada berapa region dari komunitas itu mengumpulkan para komunitas. Kemudian itu akhirnya terjadilah family Rantau Lampung kan gitu. Jadi antara berapa komunitas untuk dijadikan satu. Di situ karena kami memang termasuk baru di dunia komunitas, saya pribadi saya baru. Di situ saya diajak untuk masuk di dalamnya. Ternyata sangat besar. Komunitas Lampung itu sangat luar biasa. Jadi para putra daerah dari Lampung ini antusias untuk berkaryanya sangat luar biasa. Akhirnya lahirlah komunitas itu tanpa disadari, tidak ada pengontrol. Nah, di situ saya masuk dan di dalamnya itu saya masuk coba ke dalam lingkup komunitas, dunia komunitas itu seperti apa. Ternyata karena memang saya besar dan lahir di organisasi dan diajar oleh organisasi besar juga, sangat miris gitu. Sangat miris melihat dunia komunitas itu tanpa ada maskot di atas, tanpa ada wadahnya di situ. Akhirnya kami komunikasi dengan Alfamil itu, akhirnya mau kemanakan ini dan mau seperti apa ini. Akhirnya kami coba komunikasi dengan para senior di dunia komunitas. Akhirnya kami ciptakan dan lahirkan ini adalah Alfamil Perantau Lampung. Itu Alfamil Perantau Lampung kami lahirkan adalah untuk mewadahi seluruh perantau, baik yang berkomunitas maupun yang sipil, individu personal. Jadi kami nggak menutup kemungkinan bahwa putra daerah yang hijrah ke perantau dimanapun berada itu hak kewajibannya sama di Alfamil ini. Jadi menjadi hak kewajibannya menjadi bagian keluarga bagi kami. Gitu. Tujuannya apa? Untuk berkomunikasi secara erat, secara kontinu supaya hubungan silaturahmi di Jabodetabek ini tidak terputus. Kalaupun di komunitas itu kan antara yang hobi-hobi aja. Iya betul. Kami melihat kalau yang personal atau yang individu yang nggak mengenal komunitas atau yang nggak hobi komunitas itu nasibnya seperti apa. Di situ kami coba ke dalam dunia komunitas. Nah ini kalau yang nggak punya komunitas ini kalau ada apa-apa akan terasingkan. Mau ngomong siapa, mau minta tolong ke siapa, ya, betul. Dia kan nggak tahu. Dan disitulah kami motivasi untuk melahirkan Alfamil Perantau Lampung ini skala besar untuk menjadikan wadah atau menjadikan rumah kedua untuk para perantau, khususnya perantau Lampung. Betul. Ya. Jadi buat teman-teman kalau bingung nih yang masalah Lampung mungkin ya, bingung di sini nggak ada organisasi atau nggak ada keluarga, terus pekerjaan belum punya kan rata-rata gitu ya. Betul. Ini kan kita berorganisasi itu tujuannya untuk bertukar informasi, buat saling bertukar informasi, mudah-mudahan jadi rezeki kan gitu. Betul. Jadi nggak usah nangis, nggak usah nangis, bisa hubungin bapak satu ini, bapak yang biasa-biasa aja katanya. Tapi itu terbentuknya pada tahun berapa, tanggal berapa? Itu kami deklarkan di 2018 tanggal 15 Januari 2018. Tanggal 15 Januari 2018 berarti udah 4 tahun loh. 4 tahun. Berarti ini terbentuknya itu family Perantau Lampung dulu atau komunitas-komunitas dulu? Tadinya terlahirnya hanya family antara sebagian kecil komunitas itu. Nah, antara komunitas itu untuk menjadikan satu bagian komunitas itu menjadikan satu wadahnya komunitas. Berarti komunitas dulu nih. Betul. Nah, baru terjadilah nih family Perantau Lampung, family Perantau Lampung. Dan yang membuat pun itu komunitas. Betul. Nah, kebetulan kan ayah sendiri dari komunitas. Betul. Komunitas saya ini apa nih? Nah, kebetulan saya waktu itu karena memang saya belum mengenal dunia komunitas, karena memang di lingkup saya di Lampung Tengah itu
kebetulan kan di wilayah kami ini di Jakarta ini lumayan banyak. Jadi waktu itu saya panggil semua adik-adikku yang merantau, itu termasuk lumayan banyak ini. Akhirnya saya menciptakanlah menjadi suatu paguyuban atau komunitas itu. Karena paguyuban, saya bilang untuk paguyuban karena apa? Paguyuban itu antara yang usia dewasa ke atas. Kamu ciptakan komunitas itu untuk yang dewasa ke bawah, yang remaja gitu. Jadi emang ada dua pakem di kami ciptakan anak perantau Lampung. Jadi untuk inilah itu sepuhnya dan regenerasinya. Betul. Jadi di komunitas ini bakal digodok supaya nanti mempunyai jiwa kepemimpinan, baru nanti masuk ke tingkat lebih tinggi lagi ya. Oh iya, paham. Ayah sendiri ini udah berapa lama ngerantau di Jakarta? Saya hijrah dari tanah lahir itu tahun 94. Umur berapa coy? Adik gua lahir. Ya luar biasa, kalau dikategorikan saya udah nggak diakui ya. Waduh. Tapi udah domisili di sini? Sudah domisili. Tapi tetap ya, darah nggak bisa. Tetap darah nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, benar. Logat-logat pun masih kelihatan banget. Betul. Jelas. Lampungnya Lampung mana ya kalau boleh tahu itu? Kebetulan saya Lampung Tengah di daerah Kecamatan Kalirejo. Kalirejo ya. Keluarga masih ada di sana banyak? Orang tua masih di sana. Alhamdulillah masih utuh. Alhamdulillah. Luar biasa. Awet ini ya, awet muda mungkin ya. Ya alhamdulillah, saya kalau mau dikategorikan awet muda, umur sudah nggak muda lagi. Saya udah 43 tahun. 43. Nah, tapi kalau dilihat mukanya udah 40, udah hampir 55 kan. Tua di jalan. Tapi kelihatan sosok ini sosok pekerja keras ini. Nggak tahu kerja keras gigitin batu. Jadi ini untuk family ini kan pasti terbentuknya ini kan dari sebuah komunitas-komunitas yang bertujuan mencangkup semuanya kan, semua perantau Lampung yang ada di Jabodetabek khususnya kan. Dan pastilah punya visi misinya itu apa tuh ya? Visi misi kami cuma satu, yaitu pesan moral kami adalah di mana teman-teman itu berpijak, disitulah jaga nama baik diri Anda sendiri. Niscaya Lampung akan tetap terjaga. Cuma satu itu. Jadi Alfamily hanya cuma menciptakan dan cuma berpesan ke seluruh anggota kami dan seluruh perantau itu hanya menitipkan satu pesan moral itu. Jagalah diri Anda sendiri di mana Anda berpijak. Jadi visi misi ini langsung dibungkus, Langsung kunci. langsung dibungkus Dari 100 visi misi yang tertulis, kalau ditulis jempolnya kritik kan. Tapi langsung kita dikunci langsung dengan kita pesan sama moral ini ya? pesan moral itu. Gimana tadi gimana? Biar jadi bisa ini buat snap WA. Alfamily hanya berpesan ada berpesan moral. Di mana teman-teman perantau menginjakkan kaki, jagalah diri Anda dari segala bentuk kehidupan di terdekat, lingkungan, tetangga maupun wilayah pekerjaan. Kalau sudah bisa selamat menjaga nama baik diri Anda sendiri, saya Anda selamat lahir batin dunia akhirat. Seperti itu. Cuma pesan moral cuma itu. Dimanapun berada, walaupun teman-teman anggota kami nggak pernah datang, nggak pernah bisa kumpul, nggak masalah. Tapi intinya kalau selalu beliau setiap minggu update, Pak izin sehat. Hanya kami cuma tegaskan setiap minggu atau nggak sempat satu minggu, minimal sebulan sekali lapor, walaupun cuma satu kata, Bapak assalamualaikum sehat. Sudah cukup, itu udah luar biasa bagi kami. Iya betul. Gitu. Jangan kalau memang ada kabar, Pak ada TKP di sana, nah itu yang luar biasa bagi kami. Wah, ada langsung ke TKP ya gitu. Iya. Ada BAP nih. Betul. Itu sudah bukan sekali dua kali ya kan. Dasarnya itu adalah cambuk bagi kita untuk teman-teman rantau bahwa yang sering terjadi belakangan ini adalah ya seperti itu, dimana kita nggak bisa menjaga diri kita sendiri dari apapun itu, dari waktu, kegiatan, ya
kan pekerjaan, ya kan tetangga, kiri kanan atau lingkup pekerjaan, ya pasti akan naas begitu. Mungkin kalau untuk yang arahnya ke sana buat teman-teman perantau ya sampai ke kriminal mungkin dia itu apa ya, bingung untuk bertukar pikiran mungkin ya. Bukan. Kalau memang untuk larinya ke kriminal itu kan dalam satu arti dunia hukum itu adalah apa itu namanya unsur apa itu namanya dibilang bahwa sudah keadaan itu sudah diawali dari segala bentuk dasar. Satu mungkin udah lelah bekerja atau malas bekerja, terkontaminasi dalam lingkungan. Tambah lagi ada campuran dengan budaya Lampung itu kan nggak jauh dari, mohon maaf kutip, alkohol. Oh iya. Ya kan? Betul. Di situ. Kalau orang yang hobi alkohol, kami sangat hormati dan saya sendiri dan sangat menghormati, dan kami juga nggak pernah melarang dalam arti minuman keras silakan, tapi kami tetap tegas bahwa saya nggak pernah melarang Anda minum, tapi kami melarang Anda mabuk. Oh iya, benar, masuk. Lu boleh minum tapi nggak boleh mabok, ayo. Itu sangat tegas bagi saya. Siapapun itu, maupun dimanapun, kalau memang ketemu saya mau minum silakan, tapi ngumpet dulu. Tapi kalau ketemu saya mabuk, ya langsung saya injak. Itu saya. Iya, betul. Tanya anggota kami yang sudah saya edukasi seperti itu. Ya alhamdulillah, minimal sedikit untuk apa namanya menjaga privasi beliau juga lah. Kami nggak melarang, kami hormati kalau memang punya hobi suka mengonsumsi alkohol. Sangat kami hormati, silakan, tapi pada tempatnya, dan kami paling pantang kalau Anda mabuk. Kan gitu. Kalau udah mabuk, apa yang terjadi? Pasti antara tanda kutip melakukan atau enggak, ya kan, make atau enggak, ya kan, udah pasti cenderungnya pasti ke larinya antara 50-50 ke kriminalitas, antara berantem, antara nggak punya duit akhirnya larinya ke kriminal, tangan panjang lah apalah. Makanya yang terjadi belakangan ini viral, kemarin kami komunikasi dengan aparat hukum di wilayah Polres Tangerang Kota. Untuk Polsek Cipondo sendiri kemarin sudah mengantongi DPO itu dari Lampung, Pak. Wow. Jadi beliau datang ke rumah, ke sekret, bahwa dari Reskrim Cipondo datang ke rumah, antara mendapat mandat dari Polres bahwa untuk mendata dan melihat data putra daerah Lampung ini yang Anda pegang, kan gitu? Iya, betul. Nah, kalau minta data dari saya, ya mohon maaf, itu privasi kami, tidak kami bisa keluarkan walaupun Anda reskrim, kan gitu. Tapi kalau ada surat tertulis dari Polres, ya kan, dan ketentuan-ketentuan untuk berita acara apapun, untuk kebutuhan apapun, ya kami akan kasihkan untuk yang tertentu, yang mendekati, ya kan, yang mendekati DPO tersebut, kan gitu. Tapi kalau untuk minta, ya insya Allah kalau untuk data di kami 100% aman, Pak. Kalau Bapak yang dicari kan yang nggak aman. Iya, benar. Orang yang nggak aman itu mengenal saya takut, Pak. Apalagi menyetorkan data. Gitu. Benar. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Orang yang nggak aman itu mendekat ke kita, itu mengenal kita aja takut, apalagi mendekat kita. Gitu. Tapi saya jamin kalau untuk data kami, insya Allah 100% kami jamin aman. Itulah tugas kami. Makanya kami minta selalu support untuk aparat hukum, untuk selalu menyupport kami, untuk selalu mengedukasi, untuk selalu menekankan, mengenalkan kami ke putra-putra daerah dan masyarakat kota. Gitu. Sebenarnya enggak apa itu namanya, enggak berat, tapi ya abot. Ngerti nggak lu abot? Berat. Nggak berat tapi abot. Sama aja ya. Itu abot tuh, abot banget tuh. Di situ.
Ya memang ya sepele sih, sepele. Memang kita nikmatin kalau memang sudah bisa di organisasi, sudah dididik di organisasi, insya Allah bisa menikmati di organisasi. Tapi kalau yang nggak paham organisasi, ya mohon maaf aja pasti kalau terjadinya di saya ya mungkin udah muter kali. Ya suatu contoh sekarang pendamping hidup saya. Pendamping hidup saya ini dari tahun 95, 98 itu mengenal saya. Ya kan? Kita masih pacaran. Ya. Balik kedua nih. Kan itu. Sedangkan saya udah di organisasi, beliau belum. Dan beliau emang nggak di organisasi. Gimana caranya saya harus gandeng bahwa calon suaminya orangnya hidupnya di organisasi loh, yang nggak pernah ada di rumah loh, kan gitu. Gimana siap atau enggak kan gitu. Ya minimal ya kita seret-seret sedikit lah supaya kenal. Ya alhamdulillah sampai saat ini selama dari tahun 2000 kita menjadi cuit Cuit coy. ya alhamdulillah sampai sekarang beliau memahami walaupun suaminya disibukkan dengan organisasi, disibukkan dengan komunitas, tiap hari, tiap waktu, tiap jam itu ada tamu. Entah itu tamunya mending kalau dewasa Pak. Iya. Tamunya mending kalau yang tua-tua kan. Tamunya kan kita kategorinya adik-adik kita semua. Betul. Iya kan, yang nggak tahu waktu. Yang belum ada kategorinya yang nilai sopan santunnya masih minim, labil lah ya. masih labil ya kan. Di situ ya alhamdulillah istri saya nggak kaget, kadang-kadang cuma kalau lagi capek ya mungkin agak manyun dikit tahu aja. Iya benar. Tapi istri itu Lampung juga. Istri kebetulan bukan dari Lampung, kebetulan dia putra Jawa. Putri Jawa dari Solo. Oh, dari Solo. Lagi jualan lagi jualan bakso Dulu kalau biasanya kan orang Solo jualan bakso ya. soto Solo ya. Oh, soto malah soto, Bro. Gitu. Sekarang udah punya ini turunan berapa? Alhamdulillah kita sudah punya jagoan dua-duanya jagoan. Ya alhamdulillah sampai saat ini satu sudah tamat SLTA, yang satu lagi masih kelas 4 SD. Family perantau Lampung ini yang apa ya? Kita dengar beritanya ini bakal jadi suatu perkumpulan ya, bisa dibilang perkumpulan ya. Keluarga. Family itu keluarga kan? Iya, family keluarga. Keluarga yang paling besar mungkin untuk di dunia rantau, untuk dari daerah Jabodetabek. Ini digadang-gadang bakal membludak lagi nih Pak. Ya. Semakin banyak nih anak-anak rantau Lampung yang ada di Jabodetabek yang mencari rezeki dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dan di sini kita penasaran nih, yang penasarannya itu seberapa banyak sih? Ini kita nggak nanya nama nih ya, kita nanya data nih, tapi nggak kayak yang kemarin nanya nama, karena itu nyari DPO. Kalau kita bukan, kita nyari informasi doang. Baca. Seberapa banyak komunitas dan seberapa banyak anggota kurang lebihnya lah. Nah, inilah putra daerah yang masih sangat minimnya untuk mengenal kami. Dalam arti masih terpatahkan oleh dunia komunitas. Jadi untuk di komunitas itu masih sebatas kecil. Jadi untuk kami emang tekankan bahwa Alfamily ini kita registrasi. Pada dasarnya kami data lengkap, kami minta adalah biodata sesuai KTP, KK dan kontak person keluarga. Bahwa kalau memang mau mengikuti peraturan Alfamily ya begitu. Kenapa harus ini? Ya, salah satunya apabila identitas hilang, kami sudah punya TKP. Dan apabila memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, kami sudah punya data, kan itu. Mempermudah lah ya. Dan apabila ya kan putra daerah ini atau anggota salah satunya membutuhkan pertolongan pertama, ya kan? Pertolongan pertama dalam arti kami sudah ada keluarga kedua di sini membackupnya.
bahwa mohon maafnya ngomong adalah lantas atau sakit atau bentuknya apapun, di rumah sakit butuh tindakan yang harus disegerakan. Iya betul. Apa mungkin harus nunggu keluarga dulu di Lampung? Dari Lampung ke sini. Sedangkan pertolongan pertama itu harus dilakukan, Iya, tindakan betul. kan gitu. Nah, disitulah apa itu yang kami ciptakan itu manfaat kami adalah menjadikan rumah kedua ini adalah jadikan keluarga kedua, supaya kami itu bisa membypass seminim mungkin yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Seperti itu. Untuk yang terdata di famili perantau Lampung ini Untuk yang sudah menerima kalau yang sudah regis dan ber-KTA itu sekitar hampir 400 anggota. 400 anggota untuk di famili perantau Lampung. Itu belum semua ya? Belum semua. Sebenarnya untuk di yang sudah nah itu makanya teman-teman daerah ini, daerah Lampung ini masih minim untuk SDM, tingkat wawasannya bahwa family apa sih? Family apa sih di situ. Tapi kemungkinan dalam arti kalau memang yang sudah paham apa itu bentuknya atau manfaatnya, ya mungkin secara langsung nggak ada manfaat. Iya betul. Secara langsung nggak ada manfaat karena belum terjadi. ya, kan gitu. Betul. Tapi kalau udah terjadi baru berasa kan. Coba gua dulu ngasih data gitu ya. Gitu. Disitulah yang sudah kami lakukan, bahwa kami cukup mengenalkan aja bahwa memang kami serahkan privasi itu ke teman-teman semua. Nggak memaksa ya. Kami nggak memaksa, justru kami nggak memaksa, bahwa kami hanya memprogram bahwa kami Alfamily ini itu mencoba memfasilitasi putra daerah yang ada di Jabodetabek khususnya dan umumnya untuk yang di seluruh perantauan. Kebetulan ya kami Alfamily juga menciptakan bahwa barang siapa teman-teman putra daerah yang punya karya ya kan dalam bentuk apapun ya kan, kami siap tampung dan kami siap memfasilitasi. Dalam arti untuk seni teman-teman sudah kalau memang dalam beliau punya karya atau punya keahlian dalam seninya atau peting tunggal ya kan, atau silat Lampungnya ya kan, kami fasilitasi di Secret. Kami juga siapkan lahan untuk kita berkarya bersama gitu kan. Dan untuk budaya, untuk teman-teman tari juga kita sudah ada sanggar tari, kita sudah ciptakan gitu. Jadi untuk tari sudah berjalan hampir 1 tahun. Alhamdulillah sudah berapa kali isi perform juga. Wis. Untuk entertainnya udah jalan lah ya. Entertain udah jalan. Luar biasa. Ini kan Jojo juga kan kurang lebihnya deket nih ya sama ya komunitas-komunitas Rantau Lampung ya. Karena sebelum pandemi ini menyerang Ibu Pertiwi, jadi itu hampir setiap minggu itu pasti dapat job manggung. Betul. Job manggung dari anak Rantau Lampung ya kan. Minggu ini kadang-kadang ada 2, minggu besok ada 3 acara komunitas Rantau Lampung ini. Hampir setiap minggu itu mengadakan event atau anniversary lah, deklarasi lah. Itu sebanyak apa sih komunitas yang udah berdiri di Jabodetabek ini? Sebanyak apa sih komunitas Rantau Lampung? Kalau setahu saya dan sudah tercatat di saya itu kurang lebih 163 komunitas. 63 komunitas. Betul. Nah itulah luar biasanya putra daerah yang punya karya, punya hobi karya. Jadi benar-benar luar biasa. Terbesar seluruh Indonesia yang putra daerahnya punya hobi dan karyanya di komunitas terbesar adalah Lampung. Yang Palembang hanya 1 kabupaten 1, ya kan? 163 ya? Iya, 163 komunitas. Kita rata-ratakan 10 anggota satu komunitas. Betul. Itu aja udah 1.630 anggota. Kalau terjadi satu lapangan yang muat. Wah, satu lapangan coy dikumpulin kepala doang. 1.600 orang itu. Oh, luar biasa. Tapi gimana itu mengaturnya? Gimana, sulit atau? Sebenarnya nggak perlu diatur. Orang teman-teman semua kan udah pada dewasa. Sudah mengenal dunia. Tapi kan ya haruslah memonitoring tuh harus kan. Kalau memonitoring seluruhnya ya kemungkinan nggak perlu. Karena apa? Ya
nggak mungkin juga kalau kami kan juga punya pekerjaan pribadi Siap, juga, ya, betul. gitu. Dan kami juga nggak habiskan untuk hobi dong gitu. Memang kita berbagi lah. Memang di mana itu kami serahkan semuanya untuk para perantau, teman-teman semua yang punya karya itu silakan bangun komunitasnya masing-masing, manfaatkan komunitas Anda supaya mengisi dan terisi untuk internalnya dulu itu. Kami selalu edukasi, silakan, kami nggak pernah melarang untuk bikin komunitas, mendirikan komunitas ya kan, tapi tujuannya apa dulu nih ya kan gitu. Tujuannya kalau memang tujuannya untuk sekedar tongkrongan, kopdar atau sekedar untuk memamerkan logonya, nggak buat apa. Tapi di sisi lain kami selalu menekankan bahwa tolong kalau memang itu logo mau berdiri atau menciptakan logo silahkan jalankan. Tapi minimal kamu bangun dulu untuk internalnya dulu. Jadi supaya anggota kamu itu punya hasil dan punya mendapatkan ilmu atau mendapatkan apa aja yang di komunitas gitu. Jangan cuma ikut komunitas hanya sekedar menghabiskan duit Iya. Di kopdar, kopi, jangan duit punya 50.000 ya kan buat satu hari ya kan, karena buat kopdar besoknya ya gua makan apa besok kan gitu. Betul, benar. Nah, di situ makanya minimal teman-teman komunitas saya support semua kok. Tapi minimal manfaatkan dulu untuk internalnya. Jangan melihat eksternal dunia luar luar biasa. Duit 100.000 satu malam juga kurang kan gitu. Nyarinya sebulan habisnya sehari ya. Itulah yang bisa kami lakukan hanya seperti itu. Kami nggak pernah monitoring satu persatu. Paling kalaupun kami dilibatkan kalau sudah terjadi ataupun memang dalam bentuk apapun, kalau sudah terjadi baru melibatkan kami. Gitu. Jadi menunggu dulu baru ya. Iya, karena memang edukasi kita udah keluarkan. Nggak mungkin kita edukasi tiap hari, tiap menit, tiap jam. Iya. Nggak mungkin. Ya kan, beliau sudah pada dewasa. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana enggak kan dia sudah tahu. Kan gitu. Ya, jadi kurang lebihnya itu 163 komunitas yang sudah terdata. Nah, Itu belum termasuk yang belum terdata ya. betul. Masih ada kira-kira. Masih kalau yang ini kan pada lahir yang baru-baru nih, setahu saya memang Itu ini lahir komunitas baru dengan orang yang lama atau komunitas baru dengan orang yang berbeda. nah itu dia. Yang jadi permasalahan kan seperti itu. Permasalahannya setelah bisa dan tahu di komunitas lama, karena merasa nggak ada kecocokan dengan pengurusnya atau keluarganya, jadi dia keluar bikinlah komunitas lain. Nah di situ makanya orangnya nggak asing pak. Itu lagi. Iya, orangnya itu aja. Gitu. Tapi kalau ayah mungkin kenal ya, maksudnya kenal itu 1.600 lah, 1.600 orang kalau ketemu semua kenal ya. Ya Mungkin, kalau saya untuk mengenalkan satu persatunya, ya kemungkinan nggak mungkin. nggak mungkin. Tapi kalau Tapi mereka kalau beliau kenal ayah baru karena cuma satu orang ya. Makanya ini orang biasa-biasa aja. Enggak kok, nggak luar biasa. Biasa-biasa aja. Nih, Jojo nih sering banget nih ngedengar settingan tentang Yayasan Pandawa Putra Indonesia nih kalau di belakang nama Famili Rantau Lampung nih ya. Sebenarnya Pandawa Putra Indonesia ini kami ciptakan antara kolaborasi antara Putra Jawa Barat, Putra Bandung, dan kami melahirkan yang dinas jiwa-jiwa seni dan budaya. Itu kami melahirkan Yayasan Pandawa Putra Indonesia ini untuk di bidang seni dan budaya. Di situ pusatnya memang di Bandung. Kebetulan kami berencana itu untuk melebarkan sayap di seluruh daerah. Karena apa? Di tiap-tiap daerah itu punya seni dan budaya masing-masing. Tapi di sisi lain tanpa kita dorong dan pemuda yang punya semangat untuk mempertahankan seni dan budaya itu, tanpa kita fasilitasi maskotnya yaitu yayasannya, beliau nggak akan bergerak. Tapi setelah kita fasilitasi, beliau akan mempertahankan, akan membangun jiwa-jiwa seni dan budaya di daerahnya masing-masing. Pantesan ya, maksudnya
beriringan terus jadi Ya, ya. mau nggak mau kalau memang yang punya jiwa seni dan budaya tetap akan mengikuti terus. Karena kan budaya Lampung luar biasa. Ya tidak untuk kemungkinan hanya Lampung, dari seluruh daerah pun, dari Palembang, dari Jawa, dari Bandung, dari Sunda, dari Banten, ya kan, dia punya ciri khas seni dan budaya masing-masing. Iya kan? betul. Karena memang keterbatasan biasanya hanya seni dan budaya itu diwadahi oleh organisasi-organisasi tertentu, tapi itu cuma seninya, tapi budayanya tidak ada. Iya, betul. Hanya sanggar-sanggar kecil yang harus kemana ini kan gitu. Tapi yang terkenal itu remik Lampungnya ya. Nah, nah, itu salah satu memang budaya dan itu tidak bisa dihilangkan. Itulah dorongannya remik biasanya ya yang panas-panas. Oh itu Nah, tadi minum itu ya, boleh Ya. minum tapi nggak boleh mabok. Iya. Bingung caranya. Bingung kan? Iya. Bingung. Minum tapi nggak mabok. Iya. Oh jadi bisa membedakan antara penikmat dan pemabuk. Nah, Iya. Kalau kita minum hanya untuk menikmati, Nah. kalau ada sebagian orang minum untuk mabuk. Nah itu dia. Jadi kalau mau remik Lampung minumnya sampai nikmat aja, jangan sampai mabuk. iya. Kalau sampai mabok jangan ada saya. Nah itu dia. Diinjek batang lehernya. Boleh minum, nggak boleh mabuk. Sip. Oke. Nih ini ya kan selama berjalan 4 tahun ini pasti kan banyak cerita kan, banyak yang kita ayah lalui bersama teman-teman famili rantau Lampung. Hal yang suka dukanya lah intinya gimana? Kalau suka, alhamdulillah suka itu memang sudah mengiringi jiwa kita dalam organisasi. Ya. Kita alangkah sukanya bahwa kita bisa bermanfaat di organisasi, bisa bertukar ilmu di organisasi, kita bisa menyatukan keluarga segitu banyaknya, menjadikan satu bagian keluarga. Itu yang luar biasa nikmatnya, bahwa apa itu namanya, keluarga besar dari family ini tidak menutup kemungkinan ya kalau memang kita hukumkan dengan Tuhan bahwa satu orang anggota itu pasti mendoakan presidennya yang terbaik, kan begitu? Amin. Kan begitu? Iya, betul. Kalau 10.000 semua mendoakan yang terbaik, ya kalau 10.000 kali 100 kan udah berapa? Ujungnya di sini. Kan begitu, ya kan? Nah, itu nikmatnya yang kita sudah apa itu nikmati adalah nikmat sehat. Itu berkah dari doa-doa dari seluruh keluarga besar kami. Itu adalah nikmat sehat. Dan nikmat harta tidak menutup kemungkinan bahwa kita sudah punya profesi sendiri. Iya. Ya kan, di luar organisasi kan gitu. Karena kita nikmat itu terbelah dua, adalah nikmat sehat dan nikmat harta. Kan itu yang harus kita bedakan. Dan kita wujudkan syukur itu adalah ada dua itu. Dan nikmat sehat dan nikmat harta. Nah, kalau harta itu tanpa kita cari pun tidak akan datang. Kok? Nah, iya. Kalau nikmat sehat, kita cukup bersyukur, kita bisa memohon, itu nikmat sehat yang harus. Kalau nikmat harta, tanpa kalau kita nggak sehat, ya kita nggak akan bisa dapat harta. Oh iya, paham. Kan itu. Tanpa kita bekerja kan nggak bisa dapat harta. Betul. Kan itu. Besar kecilnya harta 10.000 upah sehari atau gaji UMR kan gitu. Itu karena sehat bisa bekerja 1 bulan, bisa dapat harta gaji sebulan kan gitu. Kalau nikmat sehat, ya kan? Nah itu luar biasa kalau anugerah dari Tuhan. Iya, betul. Dukanya nih ya, dukanya gimana? Kalau dukanya ya memang sih sangat-sangat hampir seiringan sama lah. Karena apa? Kita menaungi segitu banyaknya sifat dan karakter dan bentuk macamnya sifat karakter dan berapa kategori pelanggaran yang di Tanah Rantau ini dengan para jiwa muda, ya kan? Disitulah yang terjadi dari bentuknya kelasnya kecil pelanggaran sampai kelasnya sampai melanggar hukum itu banyak. Nah, di situ tugas kita yang sudah sering kali adalah untuk pelanggaran ringan aja yang tadi saya contoh tadi, kopdaran di luar batas
waktu. Oh ya, ada waktu sekarang. Ada batas waktu di situ apa itu namanya akhirnya terjadi dengan diiringi oleh konsumsi tanda kutip alkohol jam 00, jam 1, jam 3 otomatis terkontaminasi alkohol, nggak terkena alkohol pun kalau memang sudah di atas rata-rata jam udah pasti antara normal dan nggak normal. Iya betul. Kan gitu. Konsentrasi berkurang. Konsentrasi kurang karena oksigen memang sudah berkurang hampir 40%. Iya Kan gitu. Nah. Tambah lagi kalau terkontaminasi alkohol. Wah, itu Ya kan? parah ini. Itu bukan otak manusia. Yang terjadi adalah otak setan. Iya. Bahkan bisa terjadi senggolan sedikit aja, maka tentu bahwa di depannya adalah saudaraku. Sama-sama mabok, otak setan ya ini berantem kan gitu. Yang terjadi seperti itu. Makanya saya selalu mengedukasi. Kami nggak melarang teman-teman itu untuk kopdar, untuk begadang atau untuk minum. Tapi minimal batas waktunya harus ditentukan. Karena apa? Mindset manusia, mindset masyarakat itu Lampung karena jelek, ya kan? Lampung jelek, sebenarnya putra daerahnya sendiri. Kalau Lampung tanpa dijaga putra daerahnya, Lampung tetap mahkota Siger tetap jaya, kan itu. Tapi yang Lampung ini adalah oknum atau masyarakatnya sendiri yang mencacatnya, bahwa suatu contoh dengan PD-nya teman-teman semua memakai Siger, memakai masker Siger, ya kan, di atas rata-rata jam. Sedangkan mindset masyarakat itu yang bukan daerah Lampung atau masyarakat yang di lingkup Jabodetabek ini melihat kalau memang jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 melihat oh itu putra Lampung tuh pada Siger jam segini masih keluyuran, image Ya. jadinya lahirlah apa image masyarakat bahwa tuh melakukan atau enggak, minum atau enggak, ya kan, pemakai atau enggak, mindsetnya masyarakat di sini pasti udah mendengar bahwa tuh Lampung jam segini masih keluyuran, kalau enggak minum mabok, kalau enggak garong maling, kan gitu. Iya benar. Kan itu di situ mindset makanya masyarakat di luar Lampung itu menilai ya oknum Lampung lah, kita nggak semua masyarakat Lampung itu jelek enggak. Tapi oknum itu yang sendirinya adalah yang mencatat dirinya sendiri. Berarti kurang edukasi mungkin. Ya bukan kayak edukasi sebenarnya, cuman karena memang ya dunia muda lah yang kita tetap harus memahami itu. Cuma kita hanya ajarkan edukasi aja. Karena kita juga pernah muda. Betul. Yang disayangkan kenapa di jam-jam yang sudah lewat batas itu mereka masih menggunakan logo Siger itu. Jadi masyarakat itu berpandangan jadi membawa suatu daerah kan. Makanya kan saya selalu mengedukasi, kalau mau neko-neko atau mau apa silakan tanggalkan semua yang mencerminkan atribut. Iya betul. Silakan. Mau Anda jadi perampok kayak, tapi tanggalkan dulu maskot yang ada di tubuh kamu. Nah, untuk harapan ke depan nih ya untuk famili rantau Lampung nih, pasti kan ada harapan kan banyak banget mungkin ya. Tapi intinya aja nih harapan Ayah sendiri selaku presiden famili rantau Lampung, dan untuk teman-teman ke depannya harapannya seperti apa? Ya, harapan kami sebagai famili perantau Lampung itu menjadi bagian rumah yang kokoh. Berikut isinya dan berikut cerminan-cerminan rumah itu yang mencerminkan bersinar. Kalau bersinar itu niscaya itu dari pondasi sudah kuat, isinya berisi, ya kan, terus mencerminkan bahwa famili itu bersinar di masyarakat luas. Tidak untuk kemungkinan untuk Lampung, tapi untuk bersinar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu harapan kami. Amin. Lampung ya, ini luar biasa ini Lampung ini. Lampung itu digadang-gadang bakal jadi apa ya? Balinya kedua Indonesia. Bener ya? Betul. Karena Lampung ini banyak objek-objek wisata yang Betul. lagi sedang dibangun banyak ya. Betul.
Yang kalau on progress dibangun ini sekitar ada 3 atau 4 titik yang on progress. Tapi kalau yang sudah berjalan selama untuk wisatanya sudah sangat luar biasa. Iya. Bahkan terbesar kemungkinan untuk wisata adalah Lampung. Wisata apa yang menurut paling bagus di Lampung? Nanti kita bisa main-main. Kalau Tegal Mas. wisata mayoritas sebenarnya antara edukasi hati. Iya, betul. Jadi kalau saya ngomong Telaga Mas, kata tadi ibu yang di sana yang cantik itu bilang Telaga Mas itu sangat bagus. Tegal Mas. Tegal Mas ya kan. Itu belum tentu di Om Jojo itu. Iya. Benar. Tegal Mas itu bagus. Karena apa? Semua hanya identik dari Kalau kata Jojo ini apa namanya Curug Putri Malu, Nah. Wai Kanan. Wai Kanan, Iya, kan? Wai Kanan. belum tentu sama saya di Curug Putri Malu itu yang paling bagus, Iya. cocok di hati saya. Karena kalau wisata itu jadi dengan hati. Ah, benar. Intinya kita mengenalkan bahwa wisata di Lampung itu sangat besar dan sangat banyak. Intinya Lampung adalah terbesar wisatanya. Wih, luar biasa. Silakan untuk masyarakat yang mau mengenal Lampung wisatanya, silakan datang ke Lampung. Kalau kita ada satu tim ke Lampung gimana nih? Oh siap. Setuju nggak? Sangat luar biasa. Ini ya, setuju. pesisir. Kangen pesisir. Kira-kira bakal gratis nggak ya kita kalau wisata Lampung? Boleh. Kalau kita gratiskan kita colek dulu dinas pariwisata Lampung. Yuk, diatur schedule-nya. Stay in. Lampung, go to Lampung. Oh 2 minggu dong. Yoi, Otman go to Lampung. Tapi ya ada apa niat untuk pulang Lampung? Kalau saya niat itu selalu ada, Hmm. selalu ada di mana kita bisa membantu waktu, terus berbagi rezeki kita sudah ada untuk semuanya kecukupan semua. Pasti kita ada rasa kangen kita pulang. Kita nggak ngitung harus setahun, kita nggak ngitung harus 6 bulan sekali. Kita ada rasa kangen, semua mencukupi kita gas. Nggak harus Idul Fitri ini juga ya? Enggak. Bahkan kita kemarin tahun baru juga kita Pulang ya? Yang penting ada waktu, ada rezeki, sehat, Betul. kesempatan, ya kan? Yang penting kerjaan beres dulu, Iya, ya kan? karena itu nomor 1 pekerjaan. Yo, biar modal ngeplan. Nah, iya. Nah, untuk tahun ini gimana ya untuk perantau-perantau Lampung untuk mudik nih tahun ini nih? Oke. Gimana, mudah atau nggak seperti tahun-tahun lalu? Baik, untuk mudik lebaran di 1434 ini, 43 ini alhamdulillah pemerintah sudah melonggarkan dan sudah bisa untuk kita merayakan lebaran di tanah kelahiran, dan antusias putra daerah ini sangat luar biasa. Bahkan bahasa-bahasanya adalah 2 tahun di penjara loh. Aduh, tahun di penjara. Ya kan? Di ibu kota, Nah, coy. iya. Makanya disitulah bahkan antusias para perantau ini sangat luar biasa. Akhirnya ya kita nama Al Family ini ya kita gimana kita harus ada, kan? Besar kecilnya kita harus adakan. Bahkan kita Al Family sudah membuka posko mudik di 4 titik. Alhamdulillah. Luar biasa. Untuk pengondisian ya. Untuk pengondisian, untuk rest lah. Untuk rest kami sediakan 4 titik. Di mana itu ya? Untuk di pos 1 di Bakauni. Bakauni. Di Buat Bakauni. teman-teman nih yang mau pulang kampung ke Lampung di Bakauni untuk posnya. Posnya di sebelum pom bensin, setelah seberangnya pertigaan simpang lintas timur. Itu seberangnya pas keluar dari Bakau naik sedikit ada perlintasan simpang ke lintas timur. Ini ada sebelah kiri sebelum pom bensin. Pom bensin lama lah patokan. Oh, pom bensin lama. Di situ ada spanduk buat rest kita, ada di salah satu tempat itu sudah ada fasilitas lengkap di situ. Itu pos 1. Pos satunya. Ya. Nah, Pos 2 ada di jalur lintas timur. lintas timur ya. Jalur lintas timur itu di 2 kilo dari Polsek lupa itu. Di situ di rumah makan Mahmudi. Kebetulan situ juga kita sudah buka posko di situ. Halaman sangat luas, fasilitas istirahat dan tempat toilet dan musola sudah disediakan.
Jadi silakan teman-teman kalau yang mau lintas timur silakan rest istirahat, manfaatkan posko yang sudah kami siapkan. Pesannya nih ya untuk buat ini teman-teman yang mau pulang kampung nih, khususnya ke daerah Lampung, pesannya. Baik. Untuk keluarga besarku perantau, kami atas nama Family berpesan nikmati dan syukuri bahwa Idul Fitri sudah memanggil kita, Ramadan sudah memanggil kita, bahwa kemenangan di Idul Fitri sudah di hadapan kita, bahwa manfaatkan rasa syukur itu dengan mudik, dengan berkumpulnya keluarga, minimal bisa menjaga dalam arti segala sesuatunya dari kesehatan, ya kan, kesehatan maupun dari waktu dan semua dari ekonomi. Silakan jaga untuk memanfaatkan liburan waktu hari kemenangan itu bersama keluarga. Gitu. Ayah sedih, jadi gue jadi pengen nangis juga Karena kita nggak pulang. Terharu dia. Hampir ya ketuban turun. Sedih ya kita tetap Ramadan ini luar biasa. Ya. Kita bisa ketemu sama keluarga 2 tahun di penjara ya kan. Betul. Sampai tahun-tahun kemarin tuh sempat viral yang mau pulang ke Lampung itu ada yang nangis-nangis ya kan. Betul. Ya tahun-tahun pengalaman tahun-tahun lalu 2 Lebaran itu kami ya memang akhirnya melanggar protokol kesehatan untuk di Kombes ya di Sekret. Itu karena protokol Lebaran yang setahun pertama pandemi itu kami open house. Open house. Karena apa ya Kak? Kalau kita kategorikan nggak open house, semua orang tuh ngumpul di Sekret. Sedangkan di situ masih penerapan protokol. Mau nggak mau dengan keluarga besar Family nggak bisa mudik, punya rumah kedua di sini, ya nggak mau ngumpul. Iya. Makan tupat bareng. Tupat bareng. Alhamdulillah, ya memang ada nikmat tersendiri lah Iya. untuk di perantauan. Ada keluarga di sini bersama-sama. Terus Lebaran yang berikutnya 2021 kemarin juga sama. Kita open house juga di 2021 kemarin juga kita yang nggak mudik yang semua di sini kita kumpul di Sekret, kita adakan kegiatan ya kalau memang itu kita bikin acara kecil-kecilan, game atau lempar selendang itu. Jadi artinya supaya mengobati rasa kangen Betul. sama keluarga, kita punya keluarga kedua di sini. Minimal keluarga yang di Lampung itu bisa diinformasikan bahwa nih loh kami tetap di sini happy. Walaupun nggak bisa pulang di sini tetap kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, iya, betul. Tapi tahun ini kita ditinggalkan. Kemarin 2 tahun yang lalu jadi pelarian. Sekarang pada lari semua. Sekarang ditinggalkan. Tapi alhamdulillah ya teman-teman bisa ketemu sama keluarga semua tahun ini, mudah-mudahan yang mudik sampai tujuan dengan selamat. Amin. Dan ayah pun yang ditinggalkan jangan sedih. jadi si bunda di rumah bikin ketupat nggak usah banyak-banyak. Kalau kemarin banyak mungkin. Banyak. Ketupat semur ya Allah. Ya udah kita aja ya nanti ya. Kita kan nggak pulang kampung nih. Kita aja Pak. Silakan. Yang Deket penting kok. jangan sampai sore-sore. Habis sholat Id ya sebelum siang lah jam 12 atau jam 1 boleh. Siap. Ketupatnya masih ada maksudnya. Karena kan nggak boleh banyak-banyak. Benar. Iya. Tanggal 29 ini mau perpasan ini ya. Oke, untuk tanggal 29 kebetulan Informasi buat teman-teman nih, tanggal 29 ini. tanggal 29 kemarin ada berapa bikers itu meminta untuk mudik bersama. Kebetulan kemarin ada siap menjadi penanggung jawab. Orangtua semuanya untuk yang fasilitasnya roda 2, Ya. yang mudik fasilitas roda 2 ingin mudik bersama di tanggal 29 itu jam 21.00 titik kumpulnya di perempatan Tiga Raksa. Perempatan Tiga Raksa. Di situ kita akan lepas bersama di sana untuk mudik bersama kendaraan roda 2. Luar biasa. Mau ikut coy? Ikut? Masih banyak kerjaan, banyak konten. Ya mungkin cukup segitu, nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan respon positif nih buat teman-teman rantau Lampung. Nah, ada yang mau tanya nggak nih? Ada. Apa? NFP kapan?
Ainif ya katanya. Oh, MC-nya. Kalau Ainif untuk 3 tahun ini kami nggak Ainif. Pas kita terakhir itu jilid 2. Untuk dua tahun ini kita nggak melaksanakan karena memang ada pertanyaan itu. Insya Allah untuk jilid 5. Wih, jilid 5. Siap Kang Eko? Untuk jilid 5 insya Allah kita akan di 2023 insya Allah kita akan program sedemikian rupa. Kita akan konsep seperti awal lagi. Waktu itu yang jilid ketiga itu kita udah konsep sebenarnya. Itu kita akan full kolaborasi budaya, seni dan budaya. Masukin Otmar. Jabodetabek. Waktu itu udah konsep. Nggak taunya kita untuk mundur di berapa bulan, nggak taunya pandemi. Itu kita lokasi pasti kita akan melihat para vendor-vendor kita. Kita mau indoor atau mau outdoor. Wayang udah cakep tuh. Nah kalau wayang kemungkinan kita akan pasti koordinasi dengan dinas budaya. Kemarin juga di jilid 4 kita sudah komunikasi dengan dinas budaya DKI. Alhamdulillah beliau menyupport untuk DKI akan menyupport budayanya semuanya dan akan dibentuk dengan festival waktu itu. Dinas provinsi apa? Dinas provinsi, dinas budaya provinsi waktu itu sudah menyupport semuanya. Kita difasilitasi untuk di Monas sebenarnya. Tuh, cuman terputuskan oleh pandemi. Jo, MC Jo. Berarti ini program yang tertunda ya? Ya, program nanti di tertunda. jilid 5. Betul. Insya Allah kota Insya tua, Allah. kota tua kalau nggak tuh. Ya. Kota tua mungkin ya. Kita jadi muda semua tuh kota Ah. tua. Kalau kota tua emang itu prospek untuk ke depan lebih bagus karena memang di situ karena salah satu organisasi saya juga sudah berjalan di sana. Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan budaya juga di sana. Kebetulan di kota tua dinas budayanya sudah sangat mensupport dan untuk budaya sangat mensupport sekali. Jadi next program untuk kota tua bisa untuk kita gemparkan kota tua. Gemparkan kota tua. Jilid 5 kita tunggu buat teman-teman Alfamily Perantau Lampung. Next event nih yang terdekat setelah pandemi apa nih Om? Next setelah pandemi di era endemi ini kita lihat bahwa Alfamily adalah melihat semua dari teman-teman perantau itu dari tingkat yang bawah. Jadi kami nggak akan memprogram muluk-muluk bahwa kita melihat adalah anggota kita yang terbawah dari tingkat ekonomi. Iya. Apabila dalam kami melaksanakan program tinggi, kalau kita memaksakan, kita melihat teman-teman kita yang nggak bisa andil itu akan kecil hati. Di situ kita melihat kita landai aja berjalan program besar kecilnya adalah tetap kita akan mengedukasi teman-teman untuk yang terdekat adalah endemi ini ya mungkin setelah pasca lebaran ini kita akan halal bihalal. Halal bihalal pasti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir, kita halal bihalal semua biar kenal ya, kita biar kenal sama putra putri Lampung. Kebetulan Jojo juga Puja Kusuma. Iya. Putra putri Jawa, kelahiran Sumatera. Tapi Medan. Ya bener kan ya? Puja Kusuma, iya. Seenggaknya kan tahu karena sering ngisi acara-acara event anak-anak rantau Lampung. Anak rantau Lampung itu sebetulnya terkenal solidaritasnya sangat kuat. Ini tahu ya. Tapi hanya beberapa pihak atau beberapa orang lah yang itu wajar lah ya. Ya, memang salut. Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa putra daerah Lampung itu sangat solid solidaritasnya. Tapi tanpa dibekali oleh SDM yang cukup. Iya. Makanya kalau yang cukup ya insya Allah akan aman-aman aja, dia sampai jadi legend pun dia akan punah. Yang jadi masalah ini sekarang sosok legendnya ini. Terus ya itu karena memang kalau memang punya hobi, kalau memang didukung dengan SDM yang cukup, ya kan dalam arti bisa semuanya mengkonsep waktu dan ekonominya, itu sampai jadi legend pun nggak akan punah, nggak akan hilang namanya. Tapi kalau hanya sekedar hobi tapi tidak bisa mengkonsep segala sesuatunya hobi itu, ya akan tumbang ada masanya. Karena
dunia komunitas itu memang ada masanya, tapi legend itu kalau memang itu nggak ada masanya. Kan gitu. Legend akan selalu dikenal. Nah. Yoi, buat teman-teman, kayaknya kita sudahi untuk pertemuan kali ini dengan sosok yang biasa-biasa aja. Bapak Agus ini Ya, kan ini kan kita nyenengin dia. Ya, memang kita biasa, memang orang biasa. Memang kita sebagai putra daerah yang nggak punya apa titel apapun. Satu itu nggak punya titel, hanya punya kemauan dan hobi. Karena satu itu memang saya lahir di organisasi, belajar di organisasi, besar di organisasi, dan sampai saat ini pun masih aktif di organisasi resmi. Kebetulan saya di pencaksilat juga alhamdulillah masih aktif, dan di wasit juri provinsi DKI pun aktif di pencaksilat. Jadi ya disitulah kami mencari ilmu itu dari segala penjuru. Jadi orang-orang para mentor-mentor, para senior organisator organisasi itu kita culik sedikit-sedikit Ilmunya, betul. Iya. Kalau kita sengaja belajar ilmu dari orang lain, kita akan berbayar. Iya. Tapi kalau di organisasi kita mengikuti karakter-karakter para organisator yang pintar-pintar itu kan kita tulis Gratis. Nyolong ilmu. Iya. Ya. Boleh. Biasanya kan orang kecil cerdik. Nah, benar. Iya. Orang kecil cerdik. Ini sama yang kayak ini, Pak Prati kemarin, Bapak minimalis. Oke, Om Agus, terima kasih banyak untuk waktunya. Buat Bunda juga, buat Ade juga udah datang jauh-jauh ke sini, luar biasa. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan banyak yang komen, yang ingin tahu tentang famili Rantau Lampung, bisa langsung komentar atau langsung hubungi beliau. Tadi di Facebook ya. Facebook itu namanya Agus Sugianto, bisa langsung di searching di Facebook Agus Sugianto, bisa langsung di Messenger bertanya-tanya gimana caranya masuk organisasi dan gimana caranya punya keluarga kedua di dunia perantauan. Yang mudah-mudahan di sini ada berkahnya kita dan muncul lagi sosok-sosok legend yang dari Lampung yang sesuai dengan harapan ayah. Baik, biar ada kawannya ya. Tapi luar biasa, hampir 16.000 perantau Lampung yang ada di Jabodetabek ya. Luar biasa. Ini suatu kebanggaan buat putra Lampung. Semoga terus melakukan hal-hal yang positif. Ya, itu dia. Kurang lebihnya mohon maaf Ayah Agus, terima kasih banyak. Semoga sehat terus, sukses, keluarga, rezekinya lancar, panjangkan umurnya. Kita ketemu di Alfamili Rantau Lampung Jilid 5. MC-nya udah siap 2. Siap. MC Pimen siap? Oh siap. Oke, tadi gua sedikit menyaring dan gua mendapatkan sedikit kata-kata. Kita berdiri di tanah yang sama, berteduh di langit yang sama. Saudaraku, saudaramu, saudara kalian, saudara kita semua. Tonton terus Miskom biar nggak miskomunikasi. Oke, masih bersama gue MC Jojo dan Bapak Agus Sugianto. Terima kasih banyak. Tabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.